Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan informasi yang kemarin, setelah adanya remedi dan pengayaan, kita akan membahas soal ulangan harian yang telah kalian kerjakan. Nah, banyak sekali dari kalian yang masih bingung, terbukti dari hasil ulangan hariannya masih banyak yang remedi ya. Nah, coba sekarang kita bahas satu persatu, kita kupas tuntas soal ulangan harian pertama ini. Dari materi keunggulan dan keterbatasan antar uang, materi pelaku ekonomi, materi perdagangan, materi ekonomi maritim dan agrikultur, dan yang terakhir redistribusi pendapatan. Baik, yang pertama, satu penyebab utama adanya interaksi keunggulan dan keterbatasan antar uang yaitu, soal ini kemarin sudah pernah keluar di kuis yang pertama. Ada kata kuncinya. Kata kunci di soal yang pertama, Ibu berikan tinta merah ya ini. Nah, setiap soal itu pasti ada kata kuncinya untuk menjelaskan arah soal itu mengenai materi apa. Nah, jadi yang pertama, interaksi keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan potensi daerah. Perbedaan potensi daerah ini bisa dilihat dari daerah-daerah di sekitar kita. Ada daerah di pegunungan, kemudian di dataran tinggi, dataran rendah, kemudian juga ada daerah di pesisir. Nah, potensi per daerah ini memiliki keunggulan masing-masing, sehingga menyebabkan adanya interaksi dan nantinya akan menimbulkan permintaan dan penawaran yang berujung pada perekonomian. Kemudian nomor 2, wilayah yang memiliki keunggulan atas produk tertentu menimbulkan, nah kemarin banyak sekali yang menjawab C, permintaan. Jadi yang benar kunci jawabannya adalah B, penawaran. Kata kuncinya yaitu keunggulan atas produk tertentu, maka akan menimbulkan penawaran. Coba kita logika atau analogikan seperti ini. Di daerah pegunungan Wonosobo unggul dalam produk sayur mayur, maka daerah Wonosobo akan melakukan penawaran produk sayur mayur ke daerah lain karena kebutuhan di daerahnya sudah terpenuhi. Nah, keunggulan di sini mengakibatkan daerah yang memiliki keunggulan melakukan penawaran. Nah, kalau nanti ada soal tentang keterbatasan, nah kalian bisa memilih menimbulkan permintaan, seperti itu ya. Nanti coba dipelajari lagi konsep permintaan dan penawaran. Kemudian nomor 3, jumlah permintaan yang lebih besar daripada penawaran di pasar dunia akan mendorong negara untuk, jawabannya yang benar C, menaikkan harga barang. Kita lihat kata kuncinya, jumlah permintaan yang lebih besar daripada penawaran. Di sini kita lihat bahwa teori permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara pembeli dan penjual. Nah, ketika pasokan tinggi atau penawaran atau barang yang ditawarkan itu tinggi dan permintaannya rendah, maka akan diturunkan harganya biar permintaannya seimbang dengan penawarannya. Namun, jika permintaan tinggi dan penawarannya rendah, maka akan menguntungkan produsen untuk menaikkan harga. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan melalui grup ya.
Kita lanjut soal nomor 4. Berikut bukan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Nah, kata kuncinya ada di bukan kegiatan rumah tangga produsen. Kita bisa flashback ya materi pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Setiap rumah tangga pelaku ekonomi memiliki kegiatan-kegiatannya sendiri yang berbeda-beda tentunya. Nah, rumah tangga produsen itu merupakan penghasil barang output atau barang jasa. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. A. Membeli faktor produksi. Membeli faktor produksi salah satu kegiatan rumah tangga produsen. Karena rumah tangga konsumen yang telah menyediakan faktor produksi akan menjualnya ke rumah tangga produsen. Kemudian yang B, menjual barang dan jasa. Nah, rumah tangga produsen ini kan menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, rumah tangga produsen juga akan menjual barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Kemudian C. Membayar pajak kepada pemerintah. Dalam hubungan bagan, sektor rumah tangga produsen dan sektor rumah tangga pemerintah, itu ada garis yang menyatakan pajak dan subsidi. Nanti coba dibuka lagi bahwa rumah tangga produsen ini memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen. Nah, jawabannya yaitu D, menerima upah dan bunga modal. Kita tahu bahwa upah dan bunga itu merupakan salah satu balas jasa yang dilakukan rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga produsen harusnya membayar upah dan bunga modal, bukan menerima upah dan bunga modal. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian nomor 5. Salah satu kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen yaitu jawabannya di sini apa? Sama seperti tadi, kita harus memahami peranan dari rumah tangga pelaku ekonomi. Salah satu kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan atau produsen yaitu jawabannya C, menggunakan faktor-faktor produksi. Penjelasannya, RTP menggunakan faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian, rumah tangga produsen memberikan balas jasa atas faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Coba kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang pertama, opsi A, menggunakan barang dan jasa. Ini jelas kegiatan konsumsi rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Kemudian yang B, menyerahkan faktor-faktor produksi. Ini merupakan salah satu kegiatan rumah tangga konsumsi karena rumah tangga konsumsi tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu kegiatannya yaitu menghasilkan faktor-faktor produksi. Nah, kemudian yang D, menerima pembayaran atas penyerahan faktor produksi. Nah, yang menerima pembayaran atas faktor produksi itu kan RTK. Kita bisa sebut balas jasa. Nah, di sini sudah Ibu berikan penjelasannya dalam kotak. Ini tolong diperhatikan bahwa output
itu merupakan barang dan jasa, sedangkan input itu faktor produksi. Jangan lupa dipelajari cara membaca bagan, karena biasanya bagan pelaku ekonomi itu sampai nanti pasti akan dikeluarkan dalam soal-soal. Dipahami ya untuk bagannya. Kemudian, soal nomor 6 masih berkaitan dengan pelaku ekonomi. Pembayaran balas jasa atas faktor produksi diberikan oleh. Nah, kata kuncinya ada di oleh. Jawabannya berarti C, rumah tangga produsen. Nah, kalau diganti pertanyaannya menjadi pembayaran balas jasa atas faktor produksi diberikan kepada. Nah, itu baru jawabannya A, rumah tangga konsumen. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini juga masih berkaitan dengan konsep rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Kita lihat soalnya. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja akan memperoleh imbalan berupa, kita satu-satu bahas. Balas jasa faktor produksi yang pertama itu, faktor produksi tenaga kerja akan mendapat balas jasa yang dinamakan gaji. Kemudian, faktor produksi modal akan mendapat balas jasa berupa bunga. Kemudian, faktor produksi keahlian ataupun kewirausahaan yang dimiliki nanti akan mendapat balas jasa yang dinamakan laba. Dan yang terakhir, faktor produksi tanah atau lahan nanti akan mendapat balas jasa yang dinamakan sewa. Jadi, jawaban nomor 7 yaitu B, gaji. Nomor 8. Nah, di nomor 8 ini tolong perhatikan gambar bagannya. Dulu sudah pernah keluar di kuis pertama gambar bagan seperti ini, tetapi yang ditanyakan beda ya. Yang dulu yang ditanyakan kayaknya itu nomor 1 kalau tidak nomor 2. Sekarang yang ditanyakan nomor 4 di bagian barang dan jasa. Nah, nomor 4, anak panah ini menjelaskan tentang C, pembayaran barang dan jasa. Jadi biasanya kalau ada gambar bagan, sudah dituliskan poin-poin penting. Contohnya di atas ini ada pasar faktor produksi dan di bawah ada pasar barang dan jasa. Selain ada tulisan faktor produksi dan barang dan jasa, biasanya diganti dengan tulisan pasar input ataupun pasar output. Nah, kalian jangan bingung. Jadi di sini pasar input itu sama dengan pasar faktor produksi. Sedangkan pasar output itu sama dengan pasar barang dan jasa. Jadi jangan bingung ya. Nanti tidak dikira ada tambahan lain lagi. Padahal sebenarnya itu sama. Nah, nomor 4 ini menjelaskan tentang pembayaran barang dan jasa. Kenapa kok tidak menjawab yang D? Arus pembayaran pasar input pembelian barang dan jasa. Nah, kalau dari teman-teman di sini atau adik-adik di sini tuh tidak paham apa yang dituliskan di jawabannya, kurang teliti, maka bisa juga memilih jawaban yang D. Tapi di sini kalian harus teliti ya. Opsi-opsi itu biasanya ada kata-kata yang menjebak. Salah satunya di yang jawaban yang D ini. Harusnya bisa benar kalau pasar input diganti dengan pasar output. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Semoga paham. Oke, selanjutnya yang nomor 9 yaitu kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengatur dalam perekonomian.
Nah, ini juga sudah pernah keluar ini pada saat kuis yang pertama. Kalau kalian pelajari pembahasan soalnya, otomatis kemarin bisa menjawab dengan benar. Tapi masih ada juga yang masih salah, berarti tidak belajar dari pembahasan soal. Jawaban yang benar itu membeli mesin atau peralatan untuk proyek pembangunan jembatan. Kata kuncinya di nomor 9 ini yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya nomor 10. Di sini peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian itu sebagai apa? Selain sebagai investor, peran masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri ini melakukan aktivitas ekspor dan impor. Nah, sudah paham ya, ini semua harus jelas. Karena benar-benar kalau rumah tangga luar negeri itu gampang sekali diingat-ingat, gampang sekali dipahami. Yang jelas ada kaitannya dengan kegiatan perdagangan, ekspor, dan impor. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ini mulai masuk materi perdagangan. Kita lihat nomor 11 ini merupakan konsep dari perdagangan antar pulau. Kenapa bukan perdagangan antar negara? Nah, di sini coba diperhatikan. Nomor 11 ini ada kata kuncinya, yaitu dalam satu batas negara. Jadi masih di suatu negara, dalam negara. Belum sampai ke luar negara atau antar negara. Nah, beda lagi kalau pertanyaannya nanti diubah menjadi daerah lain dengan daerah lainnya atau negara lain dengan negara lainnya, seperti itu. Berarti sudah ada beberapa negara yang melakukan aktivitas perdagangan. Oke, kemarin ketika Ibu lihat, rata-rata sudah benar jawabannya, yaitu perdagangan antar pulau. Nah, kita lihat nomor 12. Ini konsep ekspor dan impor. Nah, masyarakat yang bertindak sebagai penjual yang mendatangkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut importer. Sedangkan penjual yang menjual barang-barang ke luar negeri, nah itu baru disebut eksportir, gitu ya. Nah, untuk jawaban yang B dan C ini hanya sebagai pengecoh. Karena ekspor dan impor itu ada dua, yaitu pelakunya disebut eksportir, bahwa orang tersebut melakukan kegiatan ekspor, dan importir ketika orang tersebut melakukan kegiatan impor. Nomor 13. Jangkauan pasar. Kenapa jawabannya memperluas jangkauan pasar? Nah, kita lihat nomor 13 ini pertanyaannya, jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nah, ini merupakan tujuan perdagangan daerah yang apa? Karena tujuan perdagangan daerah itu ada dua, yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Otomatis jawabannya yaitu B, memperluas jangkauan pasar. Kenapa tidak menguasai pasar di daerah lain? Nah, jawabannya karena perdagangan itu tidak menguasai, tapi saling adanya interaksi. Nah, lebih tepatnya jawaban yang B, memperluas jangkauan pasar. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14 ini
sudah pernah keluar di kuis, tetapi masih juga banyak yang salah memilih jawaban. Berarti meskipun sudah Ibu kirim pembahasan soal, tetap saja jawabannya ngawur, nggak dibaca lagi, nggak dipelajari lagi. Nah, setelah ini tolong dipelajari. Nanti kalau bisa keluar di PTS atau tengah semester, setidaknya membantu kalian mendapatkan nilai yang baik. Oke. Nah, nomor 14 ini ada kata kuncinya anak-anak. Bukan hanya impor berteknologi tinggi ya, tetapi kata kuncinya ada di pelatihan penggunaan teknologi. Nah, otomatis kalau ada pelatihan penguasaan teknologi, nah ini sesuai dengan manfaat perdagangan yang D, transfer teknologi modern. Kenapa transfer teknologi modern? Nah, karena transfer di sini ada kegiatan pelatihan. Bukan hanya memperoleh barang berteknologi modern. Paham ya? Nah, selanjutnya nomor 15. Di sini kalian bisa memilih faktor pendorong perdagangan antar negara. Kemarin masih banyak yang salah. Nah, sekarang harusnya sudah bisa ya memilih faktor mana saja yang termasuk dalam pendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, adanya perbedaan kondisi alam. Jelas karena nanti berkaitan dengan potensi yang dimiliki suatu negara. Yang B, perbedaan ideologi. Oke, perbedaan ideologi ini bukan merupakan faktor pendorong ya. Namun, biasanya ini juga mempengaruhi, tapi tidak signifikan. Kenapa mempengaruhi? Biasanya negara-negara yang memiliki ideologi yang berbeda atau berseberangan, ini tidak akan melakukan kerjasama. Nah, tapi di sini yang kita pilih adalah faktor pendorong perdagangan antar negara secara umum. Itu terjadi karena perbedaan kondisi alam, perbedaan penguasaan iptek yang ada hubungannya dengan sumber daya manusia, dan globalisasi di segala bidang sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan tanpa sekat. Nah, jawabannya adalah B. Nomor 16. Nomor 16 kita lihat ini merupakan faktor pendorong bagi negara pengimpor. Jawabannya yaitu A, keinginan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karena pada dasarnya negara yang melakukan impor itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang yang tidak bisa terpenuhi oleh produk di negaranya sendiri, sehingga membutuhkan produk yang dihasilkan oleh negara lain. Nah, kenapa tidak memilih yang B? Nah, yang B ini juga benar, tetapi prioritas utamanya ketika suatu negara melakukan impor barang itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di negaranya terlebih dahulu, baru mementingkan untuk memperoleh keuntungan. Nomor 17, kegiatan perdagangan lebih luas menyangkut dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, alasan Indonesia melakukan impor itu apa? Banyak yang memilih tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Oke, ini sebagai pilihan yang sulit ya, karena hampir benar. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kita juga perlu melihat opsi yang lainnya. Biaya produksi mahal, bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Ketika biaya produksi mahal, sedangkan kita bisa melakukan impor dengan harga yang lebih murah,
otomatis kita lebih memilih impor. Nah, ini juga bisa jadi ya. Terus yang C, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini juga bisa. Kemudian yang D, Indonesia memfokuskan ekspor. Oh, ini tidak ada hubungannya. Nah, di antara ketiga jawaban yang A, B, C, ini hampir sama. Bisa benar, bisa tidak. Nah, yang dipilih yang mana? Oke, jadi karena kegiatan ekspor dan impor ini sudah banyak dilakukan Indonesia. Nah, alasan Indonesia melakukan impor itu lebih tepatnya ke perbedaan penguasaan sumber daya manusia dan perbedaan sumber daya alam. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, barulah tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti itu. Jadi nanti kalau menjawab itu diprioritaskan. Kira-kira mana jawaban yang secara umum dan secara khusus. Seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 18. Kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor itu ditunjukkan pada nomor jawabannya C. Yang pertama, jelas pemerintah harus memberikan kemudahan pada produsen barang ekspor. Kemudian yang ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir, nomor 5, membuat perjanjian dagang internasional. Oke, di buku sudah ada, nanti coba dibaca-baca lagi. Nomor 19, perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Setelah kalian mempelajari konsepnya, kalian juga akan mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi pembeda. Nah, kemarin juga sudah Ibu tugaskan untuk mencari perbedaan antara perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Nah, untuk di soal nomor 19 ini jawabannya yaitu D. Perdagangan antar daerah menggunakan satu macam kurs tukar. Karena masih sama, yaitu sama-sama menggunakan rupiah. Sudah paham ya? Sekarang nomor 20. Kebijakan pemerintah untuk mendorong barang ekspor agar produk memiliki daya saing khususnya bagi eksportir. Jelas, pemerintah harus memberikan kemudahan untuk ekspor. Karena jelas ini merupakan faktor pendorong yang utama bagi para pengusaha ekspor. Karena apabila tidak diberikan kemudahan, maka perusahaan enggan melakukan ekspor karena syarat-syarat dan perizinan yang berbelit-belit. Seperti itu. Nah, dari 1 sampai 20 kira-kira siapa yang sudah salah banyak? Nanti soal-soal yang masih salah bisa dipelajari lagi. Jika masih belum paham juga, nanti bisa ditanyakan di grup. Manfaatkan grup WA semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 21. Nomor 21 ini sudah masuk materi ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Nomor 21 ini merupakan konsep ekonomi maritim, di mana ekonomi maritim ini merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, pembangunan, pelabuhan, kemudian ada industri jasa pelabuhan juga. Jadi biasanya ini lebih ke sarana dan prasarana. Kemudian nomor 22, ini baru yang ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan ini menyangkut tentang sumber daya alamnya. Bisa terumbu karangnya, bisa hasil tambangnya, ataupun juga hasil-hasil
seperti garam, kemudian ikannya. Nah, seperti itu ya, bisa membedakan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Kemudian nomor 23 ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi kelautan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Sebenarnya di soal sudah jelas ada contohnya, tetapi dari kalian kemungkinan tidak teliti, asal memilih. Nah, pada akhirnya jawabannya banyak yang salah. Sebenarnya kan ini sudah kelihatan. Opsi A, pelabuhan. B, tol laut. D, galangan kapal. Nah, ini kan sudah termasuk ekonomi maritim. Sedangkan yang C, jelas masuk ekonomi kelautan. Sama juga di nomor 24. Di sini sudah jelas. Ekonomi maritim itu yang ekonomi seperti apa? Nah, coba dilihat. Jawaban yang benar itu yang D. A2 itu tentang penyeberangan antar pulau. Nah, ini biasanya jasa-jasa penyeberangan antar pulau. Bisa di pelabuhan atau tol laut. Kemudian yang B1, pembangunan pelabuhan jelas masuk dalam ekonomi maritim. Kemudian C2, tol laut. Nah, ini juga jelas masuk dalam ekonomi maritim. Sudah bisa membedakan ya antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. Oke, bagus. Kemudian nomor 25 ini kata kuncinya ada di belakang sendiri, yaitu kecuali. Berarti yang bukan termasuk tujuan pembangunan ekonomi kelautan. Jawabannya yaitu B, membuka peluang yang lebih besar bagi investor asing. Nah, ini bukan tujuan pembangunan ekonomi kelautan. Kalau jawabannya membuka peluang yang lebih besar bagi investor dalam negeri, nah itu bisa menjadi salah satu tujuannya. Tapi di sini kata kuncinya ada investor asing. Nah, ini yang menyebabkan opsinya salah. Kemudian nomor 26, ini mulai masuk materi ekonomi agrikultur. Kemarin sudah pernah dibahas eco farming. Nah, eco farming itu apa? Oke, kita bahas. Eco farming ini merupakan budidaya atau kegiatan pertanian yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Nanti kalau ditanyakan contohnya di mana? Nah, anak-anak bisa menjawab contohnya itu di suku pedalaman. Itu masih ada. Karena mereka masih sangat tradisional dalam pengelolaan pertanian atau budidaya suatu pertanian. Nomor selanjutnya yaitu nomor 27. Berikut pertanyaannya terkait produk hasil agrikultur dalam bentuk pemanfaatan bioenzim dan mikroorganisme. Nah, di sini jelas sudah kita pelajari bahwa pemanfaatan bioenzim itu bisa dilihat dari keju dan tempe. Nah, selanjutnya nomor 28, hambatan-hambatan pelaksanaan ekonomi agrikultur di Indonesia. Kata kunci soal nomor 28 ini adalah tidak termasuk hambatan, yang berarti yang bukan hambatan. Yang pertama pilihannya yaitu manajemen agrikultur Indonesia optimal. Yang kedua, penguasaan teknologi agrikultur. Yang nomor 3, kondisi lahan dan kesuburan tanah. Dan yang keempat, potensi kuantitas dan kualitas sumber daya alam. Nah, hambatan-hambatan ekonomi agrikultur sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Yang pertama jelas penguasaan teknologi agrikultur di Indonesia ini masih kurang dari memadai ya. Banyak sekali daerah-daerah terpencil yang belum bisa atau belum mampu menguasai teknologi. Kemudian kondisi lahan dan kesuburan tanah ini juga menjadi hambatan. Dan yang keempat, kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.
Sudah jelas bahwa jawaban nomor 28 adalah A. Manajemen agrikultur Indonesia optimal. Kemudian nomor 29. Produk unggulan agrikultur Indonesia ternyata memiliki kualitas yang terbaik di dunia. Nah, salah satu produk yang berpotensi ekspor yaitu A. Buah dan sayuran, B. Palawija, C. Kakao dan kopi, dan D. Padi. Nah, anak-anak banyak sekali yang memilih D. Padi. Oke, kita garis bawahi dulu. Nomor 29 ini kata kuncinya yaitu produk unggulan agrikultur Indonesia yang memiliki kualitas terbaik di dunia. Di dunia ya, bukan di Indonesia. Nah, jelas kalau padi ini kan di Indonesia sendiri belum mencukupi kebutuhan. Masa mau ekspor? Nah, jawabannya itu C, kakao dan kopi. Nanti anak-anak bisa melihat daftar-daftar produk-produk unggulan agrikultur melalui website milik Indonesia. Kemudian nomor 30 yaitu peran agrikultur bagi kehidupan masyarakat. Kecuali jawabannya D, mereduksi pendapatan nasional. Nah, di sini mereduksi ini artinya mengurangi. Jadi, sebenarnya peran agrikultur ini menambah pendapatan nasional, bukan mengurangi. Begitu ya anak-anak? Nah, yang nomor 31 ini sudah masuk materi redistribusi pendapatan. Di sini masih banyak sekali yang salah. Padahal masih sudah keluar di kuis. Nah, tetapi banyak sekali yang salah. Oke, kita pelajari lagi, review lagi. Redistribusi pendapatan itu merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Nah, kalau yang redistribusi vertikal, ini hanya dalam bentuk finansial. Biasanya dalam bentuk uang. Kemudian yang horizontal ini transfer uang dari individu ke individu lainnya. Kemudian nomor 32, ini jelas redistribusi pendapatan horizontal itu jawabannya C. Kemudian nomor 33, redistribusi kembali pendapatan nasional merupakan sebuah bentuk pemerataan pendapatan nasional. Karena redistribusi pendapatan ini bukan hanya dalam bentuk bantuan, kemudian jaminan sosial, kemudian bantuan UMKM, tapi secara keseluruhan, secara umum, ini bentuk pemerataan pendapatan nasional. Nomor 34, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat. Di sini bisa dilihat, soal ini juga sudah keluar dalam kuis yang kedua, tetapi masih banyak yang salah. Ini artinya banyak anak-anak yang tidak belajar dan tidak membuka pembahasan soal. Harapan Ibu, setelah ini kalian bisa pelajari lagi, agar nantinya PTS, jika soal ini keluar, kalian sudah paham dan bisa menjawabnya. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Bagi rakyat bawah ya. Nah, jelas kalau kebutuhan dasar bagi rakyat bawah itu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jawabannya B. Nah, kemudian nomor 35, pajak itu digunakan lagi dalam bentuk apa? Subsidi. Kok masih banyak yang memilih ada bantuan, ada insentif, ada upah juga. Oke. Harapan Ibu setelah ini kalian paham ya pajak dan subsidi. Nomor 36, pengumpulan dana dari masyarakat itu berupa pajak. Nah, ini harusnya semua sudah paham. Nomor 37, ini kalian memilih poin-poin terkait pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, jawaban yang benar itu yang pertama, 1. Pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, ini bisa melalui kredit usaha rakyat atau UMKM. Kemudian yang kedua ini pelaksanaan program CSR. Ini jelas. Kemudian yang ketiga, program kredit lunak berbasis komunitas. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya
kayak kelompok-kelompok UMKM, kemudian kelompok-kelompok home industry ini menjadi salah satu komunitas. Nah, kemudian banyak sekali program kredit yang disalurkan melalui komunitas tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini pendistribusian pupuk secara merata kepada petani. Ini juga salah satu pemerataan distribusi pendapatan di bidang agrikultur. Nah, yang kelima ini pembangunan berwawasan lingkungan. Ini bukan ya anak-anak. Ini pembangunan berwawasan lingkungan ini secara pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan yang ada di Indonesia. Bukan. Tidak tepat sasaran untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nomor 38, pinjaman modal untuk usaha kecil itu disebut kredit usaha rakyat atau KUR. Nomor 39, program redistribusi pendapatan masa pandemi, salah satunya yaitu BLT. Kenapa tidak vaksin? Nah, coba kita lihat, pandemi sudah berlangsung 1 tahun lebih. Nah, vaksinisasi baru akan ada sekarang ya. Nah, jadi lebih bisa dianalogikan bahwa BLT ini selama masa pandemi lebih bermanfaat atau merupakan salah satu program pemerintah yang tujuannya lumayan jelas ya daripada vaksinisasi. Karena vaksinisasi ini juga masih program pemerintah yang baru. Nomor 40, ini sudah pernah keluar juga di kuis, tetapi masih ada yang salah. CSR itu merupakan program yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Tujuannya jelas, untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal ulangan harian ini sudah cukup. Jika kalian menemukan pembahasan yang janggal atau masih bingung, silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Jangan sungkan ya, agar kalian menjadi lebih jelas dan bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya jika besok ada soal yang hampir mirip dengan soal-soal ini. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.